apa kabarnya hari ini? Ada yang kangen sama Mimin nggak? Hehehe, kali ini Mimin akan membahas alur cerita yang pastinya seru banget. Film ini menceritakan tentang tentara militer AS yang menjadi sangat kuat setelah tubuhnya dibangkitkan menjadi robot untuk misi balas dendam. Udah penasaran kan gimana keseruannya? Langsung aja kita ke videonya. Ini dia alur cerita film Bloodshot. Adegan pertama memperlihatkan sebuah peperangan tentara militer AS dengan kumpulan pemberontak. Salah satu tentara itu bernama Ray Garrison. Drop your gun. I said drop your gun! Setelah misi perang itu selesai, Ray kembali pulang menuju istrinya dan langsung melakukan ritual semalaman. Namun, paginya hal yang tak terduga terjadi saat ia mencuci muka. Tiba-tiba ada sekelompok orang bersenjata menyerangnya dan membawa ia ke sebuah markas rahasia. Ia diikat dan tak bisa melawan. Bos dari kelompok itu menanyakan tentang siapa yang membongkar markas rahasianya itu dalam peperangan kemarin. Who tipped you off? I don't know, man. Terlihat jika mereka berdua terbunuh di sini, tapi sebenarnya mereka berdua masih hidup. For the advice. Ray terbangun dari tidurnya dan sudah berada di sebuah laboratorium markas RST, tempat di mana manusia dapat hidup dengan sistem robot. Kemudian datang dua orang, mereka adalah Dr. Emil dan asistennya Kathy. Ray dibawa mengelilingi markas RST. Dr. Emil memperlihatkan kemampuan tubuh Ray. Dalam tubuh Ray terdapat sel-sel nanorobot yang dimana ketika ia terluka, nanorobot ini akan segera meregenerasi dan menutup semua bekas luka itu. Menurut Mimin, keren banget ya guys. It's a catastrophic injury. Rebuilding damaged tissue. Lalu Ray dibawa ke sebuah ruangan tempat olahraga dan bertemu dengan manusia-manusia setengah robot lainnya. Oh iya, asisten Dr. Emil yang bernama Kathy juga manusia robot ya gengs. Ia membantu tentara angkatan laut dan hampir mati saat paru-parunya terkena gas kimia. Lalu ada Tibbs. Ia mantan penembak AD yang matanya diganti dengan kamera yang terhubung ke saraf optiknya. Dan ada Jimmy Dalton, mantan sel AL yang kehilangan kakinya karena terkena ledakan. Oke, lanjut. Ray bermimpi tentang penyekapan bersama istrinya tempo itu, yang membuatnya terbangun. Dan ia mencoba menguji kemampuannya di ruang olahraga. Scene berlanjut saat ia minum bersama Kathy. Tak sengaja ia mendengar rekaman pada speaker yang mengingatkan tentang kejadian di mana istrinya terbunuh oleh X. Name's Martin X. Ray langsung bergegas mencari X dan mengabaikan Kathy yang mencoba menghentikannya. Dr. Emil yang melihat itu langsung menyuruh Eric untuk memantau melalui kamera satelit. Ia meminta Kathy dan yang lainnya segera menjemput Ray. Can you hear me? Is channel open? Eric, open a channel. And we're live. Where are you going?
Doc, how are you talking to me? You have 1 billion wireless microprocessors in your brain. What are you waiting for? Go and get him. What are you talking about? Who did? Martin Axe. Dengan kemampuan robotnya itu, dia bahkan dapat menjalankan pesawat dan melacak lokasi X. You'll find... Scene berpindah saat X dan kelompoknya ditabrak oleh sebuah truk di dalam lorong sehingga ia dan kelompoknya terhenti. Flower. Peperangan pun terjadi. Ray yang hanya dengan tangan kosong dan kemampuannya yang sangat cerdas itu dapat menghabisi semua anak buah X. Meskipun ditembak berulang kali, tubuh Ray dapat meregenerasi sehingga ia tak dapat terluka. X yang begitu ketakutan saat melihat Ray mendekati mobilnya, ia tak dapat berbuat apa-apa hingga peluru mengarah ke kepalanya dan ia pun mati. Sesaat setelah itu, Ray dijemput oleh Kathy dan dibawa kembali ke markas. Let's go. Ray dibaringkan dan diikat untuk diprogram ulang untuk misi membunuh berikutnya. Sementara Dalton yang membantu proses itu, ia membocorkan sesuatu tentang Gina. Dalton mengatakan semuanya bahwa Gina masih hidup, dan Ray hanyalah dijadikan sebagai alat untuk membunuh. You really believe she's dead? Every goddamn time. Dr. Emil dan Eric, programmernya itu, meriset ulang data dalam ingatan Ray dan mengubah wajah X menjadi seseorang yang menjadi sasaran berikutnya. Orang itu adalah Barris. Thanks for the advice. Lanjut, terlihat jika Ray langsung mengendarai mobil untuk menuju ke markas Barris yang menjadi sasarannya. Karena tahu ada ancaman, Barris dan kelompoknya segera mengambil senjata yang dibuat oleh Wiggins, programmernya itu. Di sisi lain, Dr. Emil dan rekannya menonton kejadian itu di markas mereka. Look how much this means to him. It's remarkable, isn't it? His need to get even. Do it. Make it work. Do it. Now. Which one? This one? Not that one, that one. Get out! It's one of the two. Saat Barris dalam proses pengaktifan EMP-nya, Ray datang dan langsung membunuh Barris tanpa banyak cincong lagi. Okay, that solves that. Tiba-tiba listrik padam dan semua sistem akses mati. Dr. Emil sangat panik. Eric, there's no signal. There's not a light on for Eric, a mile. I have nothing. Ray pun mendadak pingsan karena nanorobot dalam tubuhnya berhenti. Lalu terlihat Wiggins sedang mencoba membangunkan Ray, dan mereka mengobrol membongkar rencana jahat RST. I heard them talking. There have been these rumors of a hired killer wiping out every defector of RST. Barris worked for RST. And no one could figure out why each kill was like a vendetta. You know, like it was really, really personal. Because it filled my head with nightmares and sent me on a suicide mission. Yeah,
It certainly seems that way. I mean, they've been clearly manipulating you. Scene berpindah ketika Ray menuju tempat Gina. Dr. Emil memerintahkan Dalton dan Tibbs untuk mengejarnya. You guys are a go. Let's roll. Ray pun kembali bertemu Gina. Namun di sini bagian sedihnya. Gina ternyata sudah berkeluarga dan punya 2 orang anak. Ray menjadi galau. Namun sayangnya Dalton dan Tibbs menemukannya dan peperangan pun terjadi. Ray tumbang akibat Tibbs yang berhasil menusukkan pisau khusus yang mematikan sistem nanorobotnya. Scene berpindah saat Katie diperintahkan untuk membunuh Wiggins. Namun, meskipun terlihat Katie menghabisi mereka semua, dia diam-diam menyembunyikan Wiggins di tempat yang aman. Katie mengatakan pada Dr. Emil bahwa Wiggins dapat kabur, sehingga Dr. Emil berencana membunuh Wiggins dengan memprogram kembali ingatan Ray. Do it quickly. Namun Katie mengacaukan proses itu. Dan di sisi lain ternyata Wiggins membantunya. Son of a virgin. Okay. Wiggins akhirnya dapat merusak proses itu, dan Ray terbangun. Langsung pergi mencari Dr. Emil. Oh, Jesus. Namun Dalton dan Tibbs mencegatnya, dan peperangan pun kembali terjadi. Terlihat Dr. Emil hendak pergi dan ketakutan. Ia menembaki Ray hingga nanorobotnya terancam mati. Oh no. Bloody hell. Tapi setelah mencapai batas akhir, Ray mengeluarkan bom di tangannya, dan mereka pun meledak. Tidak ada scene yang menjelaskan kelanjutannya, namun Wiggins akhirnya dapat kembali menghidupkan nanorobot dan Ray pun kembali sadar dengan tubuh utuhnya. Mereka bertiga, Ray, Katie, dan Wiggins berhasil selamat dan cerita pun berakhir. Aku adalah baru bila salah terang beritahu. Jangan pura bertatahu. Sekarang nanti terus malu. Tekan habis sampai sini, tekan henti sampai sini. Itu dia alur cerita dari film Bloodshot. Yang belum subscribe, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Mohon maaf ya guys apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Oke, terima kasih dan see you.